Halo, perkenalkan nama saya Christian Danur Saputra dengan NIM 223010302071 dari jurusan Manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan saya. Itu digunakan untuk melengkapi tugas studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Gema Bernio Putra SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih usaha bolu ini, yaitu karena Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah memiliki peluang pasar yang menjanjikan di bidang kuliner berkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat. Tren wisata kuliner yang didorong oleh teknologi dan media sosial semakin memudahkan promosi kuliner lokal melalui influencer. Dengan potensi ini, saya memilih usaha Amor Bolu yang menawarkan bolu dengan keunikan dalam rasa, bentuk, dan kemasan, serta nilai diferensiasi melalui nama yang bermakna cinta dan kasih. Amor Bolu diharapkan menjadi daya tarik baru dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan pengalaman kuliner yang khas dan berkesan. Adapun visi dan misi dari usaha ini. Visinya yaitu menciptakan bolu yang berkualitas dengan berbagai keunikan yang akan selalu memikat dan menarik di mata konsumen, sesuai dengan namanya yaitu Amor Bolu. Adapun misinya, yang pertama, selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk untuk menarik lebih banyak minat beli konsumen. Yang kedua, meningkatkan brand image sehingga memiliki citra baik di mata konsumen. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang ramah kepada konsumen. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menyediakan layanan bagi konsumen untuk menyampaikan saran dan aspirasinya. Usaha ini berlokasikan di Jalan RTA Milono nomor kilometer 3 Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, itu di samping Logos. Adapun data dari usaha ini yaitu yang terdiri dari pemimpin atau pemilik usaha yaitu saya sendiri, Christian Danur Saputra. Kemudian terdapat beberapa karyawan yang terdiri dari manajer operasional 1 orang, kasir 1 orang, bagian pemasaran atau promosi 1 orang, dan bagian produksi atau bagian dapur yang produksi bolu terdiri dari 2 orang. Kemudian yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnisnya yang terdiri dari 5, yaitu yang pertama legalitas, yang kedua manajemen dan SDM, yang ketiga pasar dan pemasaran, yang keempat teknik dan teknologi, kemudian yang terakhir sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu aspek legalitas. Amor Bolu adalah sebuah usaha yang telah memiliki SIUP atau surat izin usaha perdagangan, berlokasi di Jalan RTA Milono nomor kilometer 3 Menteng Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Dengan dukungan izin usaha yang sah, Amor Bolu berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan dan menjaga standar mutu dalam setiap produk yang dihasilkan. Kemudian aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk mengelola sumber daya manusia di Amor Bolu, struktur organisasi akan disusun secara sederhana namun efektif, terdiri dari pemilik sebagai pengelola utama, manajer operasional yang bertugas mengawasi proses produksi, kemudian serta karyawan yang bertanggung jawab di bagian produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, sistem insentif berbasis kinerja akan diterapkan untuk mendorong motivasi dan produktivitas karyawan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Aspek yang selanjutnya yaitu pasar dan pemasaran yang terdiri dari strategi STP dan 7P. Kita bahas terlebih dahulu STP. Segmenting pada usaha ini untuk usia 15-45 tahun yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga muda yang berada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta bagi yang menyukai makanan ringan berkualitas dengan variasi rasa dan bentuk yang unik. Dan targeting pada usaha ini itu adalah generasi milenial dan Gen Z
yang memiliki ketertarikan pada wisata kuliner serta keluarga yang mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang dari Palangkaraya. Kemudian positioning dari usaha ini yaitu Amor Bolu diposisikan sebagai produk kuliner premium dengan keunikan rasa, bentuk, dan kemasan yang mengedepankan unsur cinta dan kasih, menjadikannya pilihan sempurna untuk hadiah atau oleh-oleh. Kemudian masuk pada pembahasan 7B, itu yang pertama produk. Produk utama Bolu ini adalah dengan varian rasa lokal seperti gula aren dan pandan. Kemudian rasa modern yaitu coklat, kemudian stroberi dan lain-lain. Adapun P yang kedua yaitu price, strategi harga menengah hingga premium untuk mencerminkan kualitas bahan baku dan keunikan produk. Kemudian place, outlet utama di kawasan strategis karena berdekatan dengan terminal Logos sehingga cocok untuk yang sedang mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang dari Palangkaraya. Kemudian promotion, menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook untuk pemasaran. Kemudian people, karyawan yang ramah dan terlatih dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian proses, sistem pemesanan online dan offline yang mudah. Kemudian yang terakhir physical evidence, untuk kemasan yang eksklusif dan memperlihatkan identitas dari Bolu. Kemudian aspek yang selanjutnya itu teknik dan teknologi, mana penjualan dilakukan 60% melalui luring dan 40% daring dengan memanfaatkan GrabFood, GoFood yang tersedia di website resmi untuk menerima pesanan langsung. Lalu aspek yang selanjutnya itu sosial dan ekonomi. Usaha Amor Bolu memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, khususnya bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Dari sisi sosial, usaha ini dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal dengan memberdayakan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Dari sisi ekonomi, Amor Bolu berkontribusi pada pertumbuhan UMKM Palangkaraya dengan menciptakan peluang kerja baru serta menarik wisatawan kuliner yang secara tidak langsung memperkuat sektor pariwisata daerah. Kemudian masuk pada aspek finansial atau keuangan, itu yang terdiri dari biaya tetap. Biaya tetap ini mengacu pada investasi di awal, itu terhadap peralatan seperti etalase, kompor, oven, baskom, mixer, cetakan bolu, sendok, pengaduk, piring, spanduk, meja, dan alat tambahan lainnya. Jumlah investasi atau biaya tetap dalam 3 tahun ini yaitu Rp3.609.000. Kemudian diakumulasikan untuk biaya tetap per bulannya itu didapat Rp100.900. Kemudian itu biaya variabel, itu yang terdiri dari coklat bubuk, tepung terigu, mentega, gula halus, ovalet, telur, vanili, susu bubuk, dan bahan-bahan lainnya. Itu didapat total biaya variabel per bulannya itu Rp5.310.000. Kemudian ada pun estimasi dari pendapatannya, dapat dilihat pendapatan per harinya didapat yaitu Rp600.000 dan pendapatan per bulannya yaitu Rp18 juta. Dan pendapatan per tahunnya yaitu Rp216 juta. Adapun biaya totalnya itu terdiri dari biaya produksi yang dihitung dari biaya variabelnya, kemudian gaji karyawan, listrik dan air, kemudian pajak bangunan dan PPN-nya, dan biaya per tahunnya didapat yaitu Rp161.690.800. Adapun proyeksi laba rugi yaitu laba bersih sama dengan pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan Rp216 juta dikurang Rp161.690.800, didapatkan laba bersihnya yaitu Rp54.309.200. Kemudian analisis keuangannya menggunakan dua, yaitu rentabilitas dan profitabilitas. Rumus rentabilitas yaitu laba bersih dibagi biaya dikali 100%, yaitu Rp54.309.200 dibagi
161.690.800 dikali 100%, yaitu didapat hasil 33,5%. Adapun rumus profitabilitas yaitu laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%, yaitu 54.309.200 dibagi 216 juta kali 100%, yaitu didapat hasil 25,1%. Adapun perhitungan dari break even point-nya yaitu total biaya atau modal dibagi harga satuan sama dengan 161.690.800 dibagi 40.000. Didapat hasil yaitu 4.042 piece per tahunnya, diakumulasikan ke bulan yaitu 337 piece per bulan. Kemudian diakumulasikan lagi 11 piece per hari. Adapun kesimpulan dari bisnis plan ini yaitu Amor Bolu adalah usaha kuliner berbasis di Palangkaraya yang menawarkan bolu unik dengan berbagai varian rasa, bentuk, dan kemasan. Dengan visi menciptakan produk berkualitas yang memikat konsumen. Usaha ini memanfaatkan strategi pemasaran STP dan 7P, lokasi yang strategis serta teknologi e-commerce seperti GoFood dan GrabFood, didukung oleh legalitas lengkap, manajemen efisien, dan fokus pada inovasi serta pelayanan yang prima. Amor Bolu memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor UMKM serta pariwisata di Palangkaraya. Sekian pemaparan bisnis plan yang saya rancang. Terima kasih.